Jogja selalu punya cerita. Bareng Teddy Jalan kali ini, kita akan belajar kebudayaan di Museum Wayang Beber Sekartaji. Tenangnya melukat di Parangkusumo, serta bersantai di Queen of the South Resort. Simak video ini sampai habis ya teman-teman. Perjalanan ke Jogja kali ini terasa sedikit berbeda, karena gejolak harga bahan bakar belakangan ini bikin flight langsung dari Jakarta terpaksa dibatalkan. Secara waktu, jujur saja memang jadi jauh lebih lama, tapi disitulah serunya. Saya bisa menikmati perjalanan itu sendiri dengan bonus pemandangan yang indah lebih lama. Terkadang, perjalanan terbaik justru lahir dari rencana yang jauh meleset. Ikuti terus cerita perjalanan saya kali ini. Setibanya di Jogja, saya beristirahat dulu di Mantrapana Hotel. Selamat pagi teman-teman, saya sekarang berada di LPG, Hotel LPG, yaitu Mantrapana Hotel, milik dari PTPN. Kemarin saya sudah check-in dan kebetulan karena saya sedang lelah, jadi tidak sempat berkeliling pada harinya. Nah, ini pagi-pagi setelah dari kita jalan-jalan ke Pasar Browo mencoba sarapan, dan ini saya tempat sarapan ya. Kemudian saya lokasi sarapannya ya di taman. Mantrapana Hotel. Teman-teman tahu, kita jalan-jalan ke Pasar Browo cuma untuk membeli ini. Oke, kita sarapan. Yuk. Langkah kaki saya kali ini sampai di Museum Wayang Beber Sekartaji. Menakjubkan sekali bisa melihat langsung lembaran cerita kuno yang dilukis pada lembaran khusus warisan budaya nenek moyang. Bukan cuma soal visualnya yang indah, tapi ada kehangatan sejarah dan filosofi mendalam yang tersimpan di setiap koleksi museum. Terus direbus pakai rempah-rempah. Habis itu ditempa ribuan kali, Pak. Satu lembar itu lah, nanti setelah jadi itu difermentasi 3 hari pakai daun pisang, baru penjemuran. Untuk satu lembarnya 1 mingguan jadinya. Tapi ini bisa 700 tahun awetnya. Di Gunung Kerinci itu ada yang kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Kita punya kitab-kitab kuno yang pakai ini usianya 300-an tahun. Nah, dulu terputus karena ada produksi pabrik dari Eropa. Ya jelas kuat karena ini ditempa.
Siang ini, meja makan saya dipenuhi oleh aroma otentik khas Bantul. Menu utamanya adalah ayam ingkung, satu ayam utuh yang dimasak perlahan dengan santan dan rempah melimpah. Tekstur dagingnya itu lembut banget dan rasa gurihnya benar-benar meresap sampai ke dalam. Sebagai pendamping ada tumis daun pepaya yang sama sekali nggak ada rasa pahit, justru renyah dan segar. Ditambah lagi tahu dan tempe goreng garing yang teksturnya kontras banget sama kelembutan ayamnya. Untuk menutup makan siang yang sadu ini, saya ditemani segelas wedang tomat hangat. Perpaduan semuanya di lidah itu membumi banget. Makan kuliner tradisional seperti ini selalu punya cara tersendiri buat bikin kita merasa nyaman, seperti pulang ke rumah yang penuh dengan kehangatan. Senja mulai turun di pantai Parangkusumo, menandai dimulainya prosesi Mulukat Sukma. Memasuki petang hari, suasana syahdu dan sakral mulai terasa saat sekelompok penari membawakan tarian tradisional. Selanjutnya, kami diajak untuk melatih yoga prana, mengatur napas yang dalam-dalam, melepas semua penat, dan membiarkan deburan ombak selatan menjadi latar nature healing yang begitu menenangkan jiwa. Puncaknya adalah saat malam tiba dan bulan purnama muncul dengan indahnya di langit. Di bawah cahayanya yang lembut, kami melarung segala beban dan hal-hal negatif yang selama ini mengendap di dalam diri. Pagi pertama di tempat menginap malam kedua saya di Jogja, yaitu di Queen of the South Resort, kawasan Parangtritis. Udara pagi yang masih segar berpadu sempurna dengan aroma khas laut yang menenangkan. Salah satu bagian terbaik dari resort ini adalah view dari infinity pool-nya. Sejauh mata memandang terhampar luas birunya laut selatan Jawa yang sangat megah dengan ombaknya yang berkejaran. Jadi tidak butuh waktu lama buat saya untuk langsung menceburkan diri ke kolam renang. Airnya yang dingin dan segar seketika membangunkan seluruh panca indera, mengusir sisa-sisa lelah dari perjalanan kemarin. Selamat pagi, saya sekarang sedang sarapan di Queen of the South. Ini adalah menginap saya yang mungkin keempat kalinya ya, dari zaman awal masih dalam keadaan bangunannya itu masih bangunan yang tradisional, untuk yang kamar-kamarnya, terus sampai dengan direnovasi. Saya juga sempat mengalami menginap di situ, di sini ya maksudnya, pas pada saat renovasi itu, jadi saya kebagian kamar di sebelah sana, dan ini saya mencoba lagi untuk menginap di sini pas kebetulan sedang ada event pernikahan. Jadi banyak keluarga dari mempelai wanita dan prianya itu menginapnya di sini. Dan kebetulan saya menghadiri acara Mulukat Sukma untuk yang periode kedua. Jadi saya menginap di sini karena lebih dekat dengan Parangkusumo. Kebetulan saya sedang sarapan di Queen of the South, di tempat sarapannya, dan tamunya juga ramai sekali. Kita coba masakannya, apakah masih saya enak dulu. Nah, kebetulan saya sudah mengambil buahnya itu ada pepaya yang saya suka, itu buah pepaya
dari tampilannya tidak menarik sama sekali, tapi pada saat saya coba rasanya manis sekali. Jadi papayanya memang papaya kampung, jadi ya excited banget. Buah-buah yang lainnya ya standar. Oke, kita sarapan dulu. Terima kasih. Ya, ini setelah melakukan beberapa kali renovasi, hasil akhir dari Queen of the South adalah ini. Tapi belum keseluruhan direnovasi ya, mungkin jalan masuknya masih agak terlalu banyak ini lubang-lubang juga dan belum rata. Jadi ya mungkin PR tersendiri buat Queen of the South. Ini adalah hasil renovasi yang kemarin, udah beberapa lalu, dan seperti yang saya pernah bilang bahwa saya sudah beberapa kali menginap di sini, dari mulai yang awalnya hanya sebatas di sana dan belum ada villa-villa yang di sebelah sana, terus akhirnya ada membangun villa, terus yang di sebelah sana direnovasi, terus kemudian dia membangun juga gedung di sebelah sana, ya, gedung menginap sebelah sana ya, gedung menginap yang barunya itu. Jadi memang perubahannya besar-besaran sekali, dan itu ada semacam tempat kafe. Nah, itu villa-villanya masih ada, villa-villa private ya, mungkin nanti kita coba ke sana lagi. Untuk sementara ya nanti akan kita lihat langsung. Kita kembali dulu ke ruang sarapan dulu. Oke. Setelah sarapan, saya meluangkan waktu buat jalan-jalan santai di sekitar resort kompleks Queen of the South yang luasnya sekitar 3,5 hektar, penuh dengan pepohonan hijau yang rindang. Yang bikin unik adalah kontur tanahnya yang naik turun, memberikan sensasi petualangan kecil yang menyegarkan fisik sekaligus menenangkan pikiran. Benar-benar teduh banget di sini. Hai teman-teman, ini adalah private villa yang disewakan dari bagian dari Queen of the South. Saya dulu pernah menginap di sini karena waktu itu pernah ada pembangunan renovasi di sebelah sana. Jadi saya diberi kamar untuk villanya itu di bagian dari sini, dan saya berenang di sini waktu itu. Saya ingat banget gitu loh. Dan itu sepi sekali karena kita menginap itu pas pada saat bukan waktu liburan. Nah, terus saya sarapan diantar waktu itu, jadi tidak breakfast rame-rame seperti di sana. Jadi sebetulnya excited banget pada waktu itu, cuma karena saya sendiri sedang terburu-buru waktu, jadi nggak menikmati keindahan dari daerah Parangtritis, yaitu Laut Selatan, karena terburu-buru dengan waktu itu. Jadi ada perubahan jadwal yang harusnya saya mungkin check out siang, tapi karena itu jadi saya mesti pagi-pagi saya berangkat lagi kembali, naik pesawat dan kembali ke Jakarta. Nah, inilah suasana villanya, masih belum berubah sama sekali. Dan ya kalau misalkan memang pada waktu dan ada rezeki, mungkin bisa mengajak keluarga menginap di villa seperti ini. Jadi untuk keluarga besar ya, jadi ya recommended banget buat kalian. Oke, saya coba jalan-jalan lagi ke arah sana.
dessert, air putih dan jamu lagi. Kita coba dessertnya. Mari. Lumayan. Pokoknya rekomendasi buat kalian pada saat di Jogja ingin menikmati Parangtritis, Laut Selatan, bisa menginap di sini. Rekomendasi sekali. Oke, saya sarapan lagi, makan dessert. Mari. Oke, ini adalah salah satu gazebo dari Queen of the South ya. Jadi yang paling pojok dan paling atas gazebonya. Jadi tadi sempat saya naik turun tangga. Ini sudah dibuat sudah lama sebetulnya, cuma karena kurangnya perawatan dan saking luasnya dari Queen of the South, ya jadi seperti inilah, tidak terawat dengan baik. Padahal ini salah satu aset keindahannya dari Queen of the South. Mesti ada pengecatan ulang. Gazebo Queen of the South, sisi barat. Matur nuwun semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.